balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bahas hal-hal yang lagi booming banget di media sosial. Bener banget, hari ini kita bakal bahas hal-hal yang lagi viral di sosial media, di platform-platform sosial media kayak TikTok, Instagram, Twitter, atau platform sosial media lainnya. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Necila. Aku Okta. Dan aku Bila. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang love attachment yang ada di hubungan para Gen Z nih terutama. Apa sih love attachment ini? Kalian tahu nggak sih love attachment ini tuh apa? Kalau dari aku sendiri itu keterikatan mungkin ya, yang love attachment. Kayak dalam perhubungan tuh ada love attachment-nya sendiri gitu. Benar. Nah, dari Necila nih. Sama menurut aku juga itu mungkin dari salah satu orang itu juga punya ketertarikan diri sendiri terhadap orang lain. Benar banget. Jadi love attachment ini kurang lebih seseorang yang terhubung secara emosional dengan orang lain dalam hubungan romantis atau ketika mereka punya relationship. Yang dimana secara singkatnya cara kita mencintai atau takut kehilangan atau merespon kedekatan dan jarak dalam relationship itu. BTW kita bakal bahas yang 3 love attachment nih. Apa aja Benar tuh? banget. 3 love attachment yang biasanya nih jadi salah satu pemicu rapuhnya hubungan para Gen Z. Atau mungkin gen-gen sebelumnya juga nggak merasakan atau mungkin nggak terlalu meyakinkan kali ya. Karena ini biasanya diakui sama Gen Z. Nah, yang pertama itu ada avoidant, yang kedua ada anxious, dan yang ketiga ada secure. Nah, dari masing-masing ini kalian tahu nggak sih apa bedanya dan atau mungkin salah satu dari anxious, avoidant, atau secure ini kalian ada yang paham nih? Dari aku tuh tahu anxious itu kayak punya rasa takut akan kehilangan pasangan. Iya, benar banget. Dia tuh kayak bener-bener butuh validasi dan bener-bener ngekang buat kita tuh jaraknya itu terlalu dekat, terus juga komunikasinya harus secara intens. Benar banget. Itu salah satu syarat, bukan salah satu ya, itu termasuk ciri-ciri anxious. Orang anxious gitu. Nah, kalau avoidant sendiri yang aku tangkep nih ya, itu cenderung menghindari konflik dalam hubungan romantis atau enggak dalam hubungan percintaan gitu. Oke. Nah, kalau secure sendiri itu kayak gimana ya, Kak? Nah, kalau secure sendiri ini dia tuh seseorang yang nyaman dengan keintiman atau juga dengan bisa dibilang kemandiriannya gitu. Jadi dia tuh orang tipikal yang mungkin kalau di perempuan bisa dibilang independent woman gitu. Tapi ini juga nggak berpacu ke perempuan. Bisa juga ada laki-laki yang anxious, avoidant, atau secure. Dan si secure ini tuh bisa terbuka dan jujur soal perasaannya. Dia tuh bisa memvalidasi atas perasaannya dia. Ketika dia lagi sedih, marah, pokoknya semua rasa emosionalnya bisa dia keluarin secara jujur gitu ke pasangannya. Dan dia ini tuh gak takut untuk ditolak, tapi juga gak panik kalau misalkan ketika dia lagi sendirian atau ketika pasangannya butuh waktu space time dari hubungannya kayak gitu. Jatuhnya secure itu kayak bisa ngontrol diri mereka sendiri gitu. Benar banget. Secure ini tuh bisa membangun hubungan yang stabil dan bisa dibilang bisa bikin hubungan kalian tuh sehat dengan adanya secure ini. Kayak gitu. Jadi ini dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasain ya. Benar banget. Dia bisa ngasih tahu apa yang harusnya dia rasain ke orang atau ke pasangannya kayak gitu. Netral jadinya. Bener ya, di pihak netral. Nah, biasanya sih ya love attachment ini tuh tumbuh atau terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa kecil atau trauma-trauma yang ada dari sebelum-sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, yang dimana itu bakal jadi suatu pemicu tindak perilaku seseorang kayak gitu. Seperti kayak avoidant mungkin dari kecil punya trauma yang bisa dibilang dia orang yang tertutup, dia nggak bisa bercerita, mungkin karena alasannya dia nggak tahu nih mau cerita ke siapa. Dan akhirnya dia udah terbiasa memendam itu semua, dan akhirnya dia jadilah seorang avoidant ke bawah sampai dewasa gitu ya, sampai di dalam relationship gitu. Benar banget. Begitu juga kayak anxious dan
beda nih sama secure sendiri. Biasanya secure sendiri ini tuh tipikal orang yang bisa memahami dirinya sendiri. Dan ada juga secure yang pure memang dia orang yang bisa menstabilisasikan dirinya, atau ada juga orang yang berawal dari avoidant atau anxious yang mau merubah dirinya dan mau untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Mungkin karena emang ada niat buat berubah. Benar, dan semua itu tuh pasti ada niat masing-masing. Dan sebenarnya menurut aku sendiri ya, sebagai orang anxious atau avoidant itu juga mereka sama-sama punya rasa capeknya yang nggak bisa kita rasain. Benar. Karena jadi avoidant sakit dan jadi anxious juga sakit. Karena Jadi kayak sama-sama sakit kan? bener banget, karena dari anxiousnya sendiri haus akan validasi, haus akan rasa Penasarannya, rasa intens yang harus dilakuin secara konsisten. Dan begitu pula dengan avoidant yang dimana dia tuh takut atas hal yang namanya terlalu intens sama relationship atau hubungan sama seseorang kayak gitu. Avoidant tuh kalau emang udah hubungannya secara instan, itu tuh dia bakal ngasih diri sendiri tuh waktu, dia bakal ngejauh dari itu semua, dia juga bakal milih buat sendiri dulu. Nanti kalau emang udah baik-baik aja dia bakal kembali lagi. mungkin Jadi jatuhnya kayak dia lagi mikir gitu ya, ini kayak perasaan apa gitu, makanya sampai harus kasih waktu lah sebentar. atau sebenarnya dia bingung sama perasaannya, makanya dia butuh space time dari semuanya. Ya pastinya bingung. Tapi kenapa, apa yang dibingungin dari avoidant gitu ya? Menurut Koko tuh apa sih yang dibingungin gitu dari avoidant? Jujur aku sih nggak tahu ya. Kalau menurut aku sendiri ya, dari pengalaman aku, dari teman-teman sekitar aku, kalau dari avoidant sendiri kenapa dia bisa bingung sama atas apa yang lagi dialamin, sebenarnya tuh dia cuma karena nggak bisa memvalidasi perasaannya. Beda dengan anxious yang bisa menunjukkan cara emosionalnya gitu, tapi Cara terbuka gitu ya. tapi belum tentu dia tuh jujur atas perasaannya. Nah, mungkin dia tuh masih bingung. Ini ibaratnya mungkin kalau anak sekarang denial kali ya. Denial gitu. Denial sama perasaannya sendiri. Jadi tuh dia yang kayak, ini bener atau enggak? Dan kedepannya nih dia harus kayak gimana? Kayak gitu. Berarti avoidant sendiri juga menghindari konflik itu 100% benar? Benar. Kenapa harus menghindari gitu? Kurang tahu ya. Karena kan kita juga butuh waktu untuk sendiri buat mikirin semua masalah itu, kan nggak mungkin harus berdua. Bisa berdua, kata aku mah ya. Kata aku mah bisa berdua, kan masalah juga datang dari kita juga nih. Nggak usah ini juga harus berdua gitu. Kalau menurut aku kayak gini, kalau misalkan dari sisi avoidantnya ya, kita kan lagi ngomongin sisi avoidantnya nih, mungkin next kita bakal switch ke sisi anxious dan next lagi ke sisi secure. Aku memposisikan diri aku sebagai avoidant. Mungkin aku memang nggak bisa secara penuh sebagai avoidant, tapi aku mencoba memposisikan diri aku sebagai avoidant. Kenapa sih avoidant selalu menghindar? Kenapa sih kita nggak mau komunikasiin aja, padahal bisa loh dikomunikasiin. Iya itu. Nah, balik lagi, dia ini nggak tahu harus gimana cara dia komunikasiin itu semua. Dia nggak bisa menjelaskan secara detail apa yang ada di pikirannya, dan dia tuh udah terbiasa untuk memendam semuanya sendirian, memendam semuanya dan mencari jalan keluarnya tuh sendirian. Jadi menurut dia, orang lain tuh nggak terlalu penting untuk mengetahui semua masalah yang ada sama dia. Meskipun masalah itu tuh berawal dari dua orang yang jadi satu kayak gitu. Yang dimana maksudnya mungkin di dalam relationship yang artinya mereka sedang berpacaran terus tiba-tiba ada konflik, yang artinya kan itu dua orang jadi satu kan. Nah dia si avoidant ini tuh mencari cara gimana kedepannya, gimana apa yang harus dia lakuin tanpa harus menghakimi dirinya sendiri kayak gitu. Karena avoidant ini pasti bakalan hilang arah gitu. Dari situlah kenapa avoidant selalu menghindar, selalu nggak mau komunikasi, dan setelah itu semua tuh bakal ngerasa ya udah baik-baik aja. Itu yang avoidant alamin. Kan emang iya.
Iyanya maksudnya gimana nih? Iya nih, gimana nih? Gimana nih? Apa Ya, ide? Misalnya nih, misalkan kita berantem di chat nih, ya. Mm-mm. terus tiba-tiba pihak satu hilang, pihak satu mencari komunikasinya biar dia tuh bisa nyelesain masalah berdua. Nah, satu orang ini kan udah ngilang. Ya. Jadi kalau ketika dia berdua ketemu, ya masalahnya hilang. Oh, jadi kayak ini ya, jatuhnya kayak butuh quality time gitu berdua. Ya lebih baik begitu dibanding harus chatan kan. Mungkin itu sisi baiknya Faidannya. Iya, ketemu langsung secara terus menerus gitu ya. Bener. Tapi ya udahlah. Oke, back to the topic. Kita switch ke anxious. Nah, mungkin dari Faidannya mau nanyain gitu tentang anxious. Kenapa sih mau itu divalidasi atas perasaannya? Kenapa sih harus bertanya-tanya sama atas perasaan yang ada kayak gitu? Atau Kenapa? mungkin yang lain? Kenapa anxious tuh takut banget ditinggalin, terus juga ribet buat nyari komunikasi antara dua orang itu. Santai-santai. Biasa aja nggak sih kata aku mah ya. Kalau dari aku secara anxious. Tenangin diri lo. Karena kenapa butuh validasi, kayak jatuhnya haus validasi ya teman-teman. Itu karena ya mereka butuh secara perasaan yang nyata gitu. Karena kan mereka secara nggak langsung nggak mau ditinggalin gitu kan dari pasangannya. Jadi ya kita butuh kabar benernya nih gimana, kabar terbarunya lah. Makanya si anxious ini jatuhnya ngejar-ngejar daripada hubungan rusak gitu kan. Ya kan? Mending ngejar-ngejar terus abis itu dapet langsung kabarnya. Jadi kan kita juga merasa tenang gitu sama keadaan dia gimana. Jangan bilang anxious ribet lah gitu. Tapi kalau yang kamu kejar itu dia yang ngindar gimana? Ya makanya dikejar. Itu Ya. kalau terus yang ngindar gimana? Ya udah putus aja sih kata aku. Enggak, kita cerita dulu sama temen-temen ya gimana baiknya gitu. Iya, kita selesain semuanya. Nah, tapi menurut aku nih ya, aku maksud memposisikan diri aku sebagai anxious. Lagi-lagi aku harus memposisikan sebagai dua attachment ini. Aku sebagai anxious, aku nggak bisa pure sepenuhnya sebagai anxious, tapi aku mencoba menjadi anxious. Dari anxious ini kita tuh belajar, biasanya ini tuh tumbuh dari pola hak asuh yang biasanya kadang full atas kasih sayang dan kadang nggak bisa sama sekali dapat kasih sayang. Nah, makanya dari situ tuh bikin seseorang tuh sulit aman secara emosional kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa jadi clingy banget sama seseorang, sama orang yang udah terdekat sama mereka, dan selalu butuh kepastian atau akan haus validasinya kayak gitu. Jadi menurut aku wajar kalau misalkan ketika anxious harus selalu mencari namanya kepastian, entah kayak dia udah bosan gak ya sama aku. Itu salah satu jadi ciri khas anxious, yaitu selalu overthinking, yang dimana dia pasti bakal cenderung overthinkingan banget jadi orang. Trust issue masuk juga nggak kok Kak? Bisa juga termasuk, karena itu juga salah satu menjadi penyebab umumnya. Kayak dia ibaratnya penyebab umum dari akar masalah kenapa dia bisa jadi anxious kayak gitu. Dia trust issue itu kan banyak, entah trust issue karena atas ditinggalnya sama seseorang ketika kita udah benar-benar saling suka, saling sayang, atau trust issue sama atas kepercayaan orang lain, kebohongan gitu. Bener banget. Jadi trust issue itu tuh juga banyak dari berbagai hal kayak gitu. Jadi wajar kalau misalkan mereka menunjukkan kalau akan takut untuk ditinggalkan kayak gitu. Mereka tuh benar-benar sebutuh itu atas validasi mereka. Makanya kalau dalam perhubungan ada satu anxious sama satu avoidant, itu gimana cara menyikapinya kalau Kak? Gimana nih? Kak Cila juga gimana nih masalahnya? Aku banget nih. Boleh dijawab, tolong. Gimana? Cila mungkin? Ya nggak tahu, saya kan sama-sama kok. Oke, gini. Kita move. Oke, kalau Kak gimana? Apa pertanyaan yang tadi ya? Ya. Kalau menurut aku dari seorang avoidannya dulu berarti ya. Avoidannya mulai berubah atau mulai coba kenalin pasangannya kayak gimana. Karena dia tahu nih pasangannya seorang anxious dan dia harusnya bisa paham
anxious itu seperti apa. Dan balik lagi juga ke anxiousnya harus bisa paham atas pasangannya si avoidant ini. Kenapa dia bisa? Pokoknya gimana caranya mereka harus bisa saling berubah dan saling paham satu sama lain. Karena percuma kalian punya hubungan kalau kalian gak saling paham satu sama lain atas hal dan perasaan yang pasangan kalian punya, kayak gitu. Asik. Bagus. Kalau sama-sama aku gimana? Tapi kan ada juga nih yang satu avo ya, satu avoidant, terus satu lagi bukan avoidant nih. Apa tuh? Ya, nggak apa gitu lah ya. Tapi katanya avoidant ini menular. Oh, mungkin Itu bener apa enggak sih? Menurut aku kayaknya penyakit bener sih. avoidant itu menular atau enggak sih ya? Ha, Kalau menurut Bila gimana? kalau menurut aku bener ya, karena secara nggak langsung dia juga mikir kayak ini gue ditinggalin ngapain sih, ya udahlah gue tinggal juga biar sama-sama nyari komunikasi, sama-sama cari gimana ininya space time-nya gitu kan. Oke, benar. Mending ya udah ketemu langsung gitu. Oke, kalau menurut aku itu tergantung bagaimana seorang kita nih, entah anxious atau secure, menyikapi bagaimana caranya biar nggak terbawa arus. Kita harus kenalin dulu nih diri kita. Kayak gimana caranya kita bisa supaya nggak terbawa atas perilaku si avoidant ini. Kalau misalkan bisa dibilang avoidant ini menular, banyak orang yang udah menjadi avoidant karena avoidant. Karena mereka menjalin hubungan bersama avoidant, kayak gitu. Karena ya bisa dibilang kayak gitu, karena bisa dibilang perilakunya avoidant yang selalu maju mundur, kayak gitu. Tarik ulur lah ya. Benar banget. Gitu ya? Iya gitu ya, Nah, Kak Cila. kita move ke secure. Secure, karena secure itu udah bisa ngontrol dirinya ya, udah tahu dirinya kayak gimana. Jujur aku salut sih sama orang yang udah bisa secure gitu, sama-sama yang bisa udah ngimbangin dua-duanya. Benar. Tapi itu gimana sih caranya biar kita Jadi secure. jadi secure? Nah, sebenarnya balik lagi kita bahas dari akar penyebabnya, ciri-cirinya, dan contoh perilaku. Nah, kalau menurut aku dari akar penyebab kenapa bisa jadi secure itu tuh biasanya lagi-lagi terbentuk dari pengalaman masa lalu yang jadi terbentuk di sekarang ini. Entah pengalaman masa kecil yang aman dan konsisten, atau bahkan ada orang yang berawal dari anxious dan berakhir jadi secure. Ini kita ngomongin yang pure secure dulu kali ya. Nah, kalau orang yang pure secure, dia biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil yang dari kecil tuh udah ngerasa aman, konsisten, punya kasih sayang dan kebutuhan yang emosionalnya tuh direspon, atau pokoknya secara emosional, secara kasih sayang mereka tuh cukup. Makanya mereka selalu ngerasa aman ketika mereka sendirian. Mereka selalu ngerasa gak apa-apa, orang tuh punya waktu untuk mereka sendiri, karena setiap orang punya waktunya masing-masing, kayak gitu. Nah, ciri-cirinya orang secure itu biasanya nyaman atas kesendirian, karena mereka nggak berketergantungan sama orang lain, seperti anxious, atau kayak mereka bisa secara terbuka menyuarakan isi hatinya secara jujur ke setiap orang yang mereka percaya, kayak gitu. Dan biasanya dia bisa menjadi pemicu hubungan antara hubungan mereka itu menjadi stabil dan sehat, kayak gitu. Dan si secure ini tuh bisa tahu batasan yang dimana baik dan buruknya, kayak gitu. Dan biasanya nih ketika ada masalah mereka mau komunikasiin dengan baik, dan mungkin tanpa menghindar atau menghindar seperti avoidant dan mendesak seperti anxious, kayak gitu. Biasanya mereka sama-sama ngasih ruang dan tapi tetap tanpa takut untuk buat ditinggalkan, kayak gitu. Salut sih sama orang yang udah bisa secure sama dirinya sendiri. Benar banget. Nah, itu untuk orang yang pure secure. Nah, kalau orang yang dari anxious itu biasanya orang yang belajar dan mau untuk mengubah dirinya supaya lebih nggak ketergantungan atas orang lain. Begitu juga dari avoidant yang secure. Mereka memvalidasi atas perasaannya supaya mereka tuh ngerasa nggak hilang arah. Mereka tahu atas diri mereka, mereka paham sama mereka tuh siapa, mereka kenal sama dirinya, kayak gitu. Makanya mereka sama-sama mau berubah untuk menjadi secure, kayak jadi gitu. yang lebih baik gitu.
supaya Benar hubungan banget. juga stabil, nggak tahu arahnya kemana gitu Kak. Benar Emang banget. aku nggak baik. Nggak gitu. Semua itu Oh. punya sifat baik dan Iya. buruknya masing-masing. Entah Betul. anxious, entah avoidant, Avoidant. entah secure. Mereka punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Kita nggak bisa menilai orang lain cuma karena mereka seorang anxious, avoidant, avoidant. atau apapun itu, kayak gitu. Yang penting kita mau berusaha buat lebih baik gitu. Benar Kedepannya. banget. Sekecil apapun kita berusaha juga pasti dihargai. Benar. Betul. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita tentang love attachment ini. Bener banget. Dan mungkin kalian ada yang ngerasa relate banget sama pembahasan kali ini. Mungkin kayak, iya nih pacar aku avoidant dan akunya secure, atau pacar aku avoidant, akunya anxious, atau bahkan avoidant. We never know. Mungkin kalian ngerasa relate sama pembahasan Pembahasan kali kita ini, kali dan ini. mungkin kalian sebagai avoidant, sebagai anxious, coba untuk ubah pola pikir kalian buat terbuka Buka. satu sama lain. Misalnya kalian punya relationship dan satu sama lain salah adalah seorang avoidant dan anxious, kalian harus kenali pasangan kalian masing-masing. Kalian harus saling kenal satu sama lain sebelum semakin jauh. Oke. Kayak gitu. Oke, nah Saners masih bisa cerita ke kita dengan mengunjungi website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja dan langsung bisa curhat ke kita. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Benar banget, karena kita nggak cuma bakal bahas hal-hal yang lagi booming di sosial media, kita juga bakal tetap bahas semua curhatan Saners. Betul. Oke, segitu Segitu aja. aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.